Iya, Yoshua mengangguk dan berkata dengan ringan, seorang kerabat keluarga menjemput saya di luar negeri. Pada waktu itu saya terlalu muda dan tidak tahu bagaimana menghubungi Paman Su. Chen Sucipto sedikit mengangguk dan menghela nafas. Zain pasti sangat senang jika dia tahu kamu masih hidup. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru bertanya lagi, Yoshua, apa yang telah kamu lakukan di luar negeri selama ini? Joseph berbicara, saya tinggal di Kolombia selama bertahun-tahun dan kemudian saya berkeliling dunia. Kolombia, Chen Sucipto bertanya dengan heran, apakah Anda sedang mengurus bisnis di Kolombia sekarang? Tidak, Yoshua berkata dengan kepala terangkat tinggi. Ketika saya berusia 14 tahun, saya bergabung dengan tentara bayaran di Kolombia dan melayani Raja Obat Bius besar di sana pada tahun-tahun awal, dan kemudian saya keluar untuk memulai bisnis saya sendiri. Chen Sucipto bertanya dengan heran, kamu juga melakukan bisnis semacam itu? Yoshua menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara dingin, saya tidak akan pernah menyentuh hal semacam itu dalam hidup saya. Bisnis mandiri yang saya bicarakan adalah pendirian organisasi tentara bayaran saya sendiri. Mengatakan itu, dia melihat dengan penuh kebanggaan dan berkata, 8 tahun yang lalu, saya mendirikan organisasi tentara bayaran saya sendiri, dengan nama Cataclysmic Front, sebagai cara untuk mengingat orang tua saya, tetapi juga untuk terus mengingatkan saya bahwa saya harus membalas dendam untuk orang tua saya. Ketika kata-kata ini keluar, Master langsung tercengang. Dia memandang Yoshua dan bertanya, suaranya sedikit bergetar, front bencana adalah milikmu? Betul sekali, Yoshua dengan dingin berkata, front bencana adalah ciptaan saya. 8 tahun, pasukan elit saya di bawah komando saya telah mencapai puluhan ribu. Dan itu juga diperingkatkan sebagai salah satu dari 5 organisasi tentara bayaran teratas di dunia. Setelah mengatakan itu, dia berkata dengan suara keras dengan kegembiraan, selama bertahun-tahun saya tidak pernah kembali ke Indonesia, dan saya kembali kali ini untuk membalas dendam atas orang tua saya yang telah meninggal dan mencari keadilan bagi mereka. Chen Sucipto tidak tahu tentang Front Cataclysmic. Karena meskipun orang kaya dan berkuasa di Indonesia sangat kaya, tetapi mereka tidak akan ada hubungannya dengan organisasi tentara bayaran. Semua organisasi tentara bayaran berada di wilayah yang selalu berperang, dan banyak dari mereka berada di dunia ketiga. Jadi mereka benar-benar berbeda dari orang kaya seperti Chen Sucipto. Jadi dia tidak tahu seberapa kuat front bencana. Namun, karena front memiliki ahli yang lebih kuat daripada Master, dan masih salah satu dari 5 besar di dunia, tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa itu jelas bukan orang yang menganggur. Terlebih lagi, hal yang paling menarik baginya adalah bahwa Yoshua ada di sini untuk membalas dendam. Siapa yang harus membalas dendam? Tentu saja, keluarga Renza. Dan dia telah menjadi pemimpin dari 5 organisasi tentara bayaran teratas dunia. Bahwa Cahya Renza meninggal, dia mungkin tidak mengetahuinya. Dia tahu bahwa Cahya Renza sudah mati, tetapi dia masih ingin membalas dendam di negara ini. Melihat makna ini, dia bermaksud membuat keluarga Renza membayar. Karena itu untuk melibatkan keluarga Renza, lalu apakah ini tidak sama dengan memberinya bantuan yang menyamar? Jadi, Chen Sucipto berkata dengan terkejut saat ini, bagus. Ini benar-benar hebat. Alex rohnya di surga, tahu bahwa Anda kembali untuk membalaskan dendamnya, pasti tersenyum di 9 mata air. Dia pasti tersenyum di 9 penjuru bumi. Mata Yoshua sedikit merah. Dia menahan air matanya, memandang Chen Sucipto, dan bertanya, kakek, di mana Paman Zain saya saat ini? Selama bertahun-tahun, saya ingin meminta maaf kepadanya secara pribadi. Dia sangat baik kepada keluarga kami. Tetapi ketika saya pergi, saya tidak menyapanya, dan saya tidak mengambil inisiatif untuk menghubunginya selama bertahun-tahun. Saya benar-benar malu. Harus meminta maaf kepadanya secara langsung. Chen Sucipto membeku, lalu menghela nafas panjang dan menahan.
Zain sudah lama hilang. Apa? Lenyap? Yoshua bertanya dengan heran. Paman Zain, bagaimana dia menghilang? Chen Sucipto meratap. Saya tidak tahu, hanya tahu bahwa dia menghilang di Jakarta. Saya menyelidiki untuk waktu yang lama tidak menemukan petunjuk berharga, dan dalang di balik masalah ini adalah seseorang dengan kekuatan luar biasa dari para ahli top. Saya pikir dari banyak cara untuk mengetahui kebenaran, tetapi tidak ada apa-apa. Omong-omong, Chen Sucipto menghela nafas panjang, penuh kesedihan. Yoshua Winarta tidak ragu untuk mengatakan off the record, masalah ini biarkan aku menanganinya. Aku harus mencari tahu keberadaan paman, selamatkan dia kembali. Kepada Yoshua, dia hanya berterima kasih kepada Zain. Karena mendengar ayahnya berkata ketika dia masih kecil, lelaki tua keluarga Sucipto itu sebenarnya selalu membenci ayahnya. Namun, Zain selalu sangat baik padanya. Karena dukungan dan bantuan Zain, keluarga Winarta mampu meningkatkan asetnya lebih dari 10 kali lipat hanya dalam beberapa tahun. Dapat dikatakan bahwa Zain adalah dermawan ayahnya yaitu Alex, dan bahkan seluruh keluarga Winarta. Karena itu, ketika Yoshua datang, dia tidak sopan kepada Chen Sucipto, juga tidak ingin bersikap sopan padanya. Selain itu, dia telah mengikuti situasi keluarga Sucipto di luar negeri sebelumnya. Mengetahui itu sebelumnya, Zain pernah dipaksa untuk menutupi Chen Sucipto karena masalah raya, dan bahkan dikirim ke Australia oleh orang tua, jadi dia memiliki pandangan yang sangat buruk tentangnya. Sekarang ketika dia mendengar bahwa Zain telah menghilang, dia secara alami cemas dari lubuk hatinya, dan segera ingin memerintahkan anak buahnya untuk pergi ke Jakarta untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Namun, begitu dia berpikir bahwa masih ada hal penting yang harus dilakukan, dia untuk sementara menahan dorongan hatinya. Kemudian, dia memandang Penatuasu dan tiba-tiba berlutut dengan satu lutut dan berkata dengan malu, "Kakek, paman memperlakukan keluargaku dengan baik seperti gunung saat itu. Sekarang dia hilang, aku harus berusaha keras untuk menemukan keberadaannya. Hanya saja, saat ini aku memiliki sesuatu untuk dilakukan yang telah aku tunggu selama 20 tahun. Jadi, juga tolong beri saya waktu. Ketika festival ziarah kubur selesai, saya pasti akan mengerahkan semua ahli dari front bencana untuk mencari paman dengan sekuat tenaga." Chen Sucipto bertanya dengan bingung, "Yoshua, apa hal penting yang kamu bicarakan?" Yoshua berkata dengan mata tajam dan nada dingin, "Balaskan orang tuaku." Balas kebencian? Setelah mengatakan itu, dia berkata dengan suara tegas, "Saya mendengar bahwa keluarga Renza baru saja membangun kembali makam leluhur beberapa waktu lalu, dan bahkan mengembangkan gunung secara langsung untuk Feng Shui makam leluhur, bernama Gunung DR, dan akan mengadakan beberapa semacam upacara pemujaan leluhur di sana tahun ini di Qingming." Betul sekali. Ketika Chen Sucipto mendengar ini, kelopak matanya langsung melonjak liar, dan dia berkata, "Keluarga Renza menghabiskan banyak uang untuk membangun Gunung DR, dan itu telah lama menjadi sensasi di ibu kota, dan dikatakan bahwa Feng Shui teratas master ditemukan duduk di Gunung DR selama 3 tahun, yang benar-benar terkenal." Yoshua menggertakkan giginya dan berkata, "Tapi ketika ayahku pergi, abunya hanya bisa hinggap di kuburan di pinggiran. Aku ingat, paman Zain yang membayar kuburan ayahku." Chen Sucipto mengangguk, emosional. "Setelah ibumu meninggal karena pengobatan, itu juga pamanmu yang menangani urusannya. Abunya dan ayahmu dikuburkan bersama. Pamanmu menghabiskan banyak uang, membeli tempat besar di kuburan. Mereka berdua membangun kembali gundukan kuburan." Yoshua mendengar ini, seluruh orang menangis. Dia mengatupkan giginya, mengepalkan tinjunya, seluruh tubuh bergetar hebat. Beberapa saat kemudian, Yoshua berkata dengan penuh kebencian, "Orang tua saya meninggal satu demi satu dan pelakunya adalah Cahya Renza, yang sekarang terbaring di Gunung DR, harta Feng Shui. Saya, Yoshua, tidak menerima ini, dan aku tidak akan mengizinkannya."
Oleh karena itu, pada hari Qingming, saya akan memimpin orang-orang saya untuk membunuh di Gunung DR. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.